Salam, selamat hari Minggu buat para sobat Verbum Veritatis sekalian. Saya sengaja merekam video singkat ini untuk memberikan pengumuman sekaligus penjelasan ringkas mengenai sebuah tema dari seri kajian akademik yang baru yang saya beri judul Kristologi Tinggi menurut kitab-kitab Injil, sebuah pendekatan intertekstual. Nah, di dalam video pengantar ini saya akan memberikan semacam penjelasan ringkas terkait dengan istilah-istilah teknis yang saya gunakan pada judul dari seri kajian yang baru ini. Termasuk istilah-istilah ini juga akan terus saya gunakan di dalam pembahasan dari seri-seri tersebut. Saya kira ada dua istilah teknis yang perlu mendapatkan penjelasan ringkas di sini. Yang pertama adalah istilah kristologi tinggi dan yang kedua istilah pendekatan intertekstual. Nah, saya akan mulai dari istilah yang kedua, yaitu pendekatan intertekstual. Istilah intertekstual atau pendekatan intertekstual adalah sebuah istilah yang saya sengaja gunakan untuk memberikan karakteristik metodologis yang khas untuk pendekatan yang saya gunakan di dalam kajian tersebut. Nah, kenapa saya menyebut pendekatan ini sebagai sebuah pendekatan yang khas? Pendekatan ini khas karena pendekatan ini berbeda dari pendekatan sistematik teologi sistematika atau pendekatan dogmatik yang selama ini cukup luas digunakan oleh para teolog, termasuk juga digunakan oleh orang-orang Kristen. Nah, pendekatan teologi sistematika cenderung untuk menjadikan Alkitab sebagai sebuah kitab yang menyediakan proof text, ayat-ayat bukti. Jadi misalnya kalau saudara mau membahas tentang ketuhanan Yesus misalnya, saudara pergi kepada ayat-ayat tertentu, mengutip, mencomotnya, kemudian menghadirkannya sebagai proof text, sebagai teks bukti mengenai tema yang ingin saudara bahas. Nah, pendekatan semacam itu bukannya tidak berguna. Pendekatan seperti itu tentu saja berguna. Tetapi kalau orang tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai Alkitab, pada akhirnya orang akan berpikir bahwa Alkitab itu hanyalah semacam kitab yang menyediakan kumpulan-kumpulan teks bukti bagi topik atau doktrin tertentu yang hendak Anda bahas atau hendak Anda bela. Misalnya kalau Anda mau membela ketuhanan Yesus, pada umumnya orang pergi kepada Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 58, 11 ayat 25, 14 ayat 6, dan seterusnya. Banyak teks yang dikutip untuk membuktikan ketuhanan Yesus. Nah, tadi saya katakan, bukan berarti itu tidak berguna, dan bukan berarti itu pasti salah. Tidak, bukan itu poin saya. Tapi poin saya adalah dengan menggunakan pendekatan semacam itu, pada akhirnya orang mendapat kesan bahwa hanya ayat-ayat itu saja yang membuktikan mengenai ketuhanan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya orang mendapat kesan bahwa Alkitab itu kalau mau bicara tentang ketuhanan Yesus, maka kita boleh pergi mengutip, mencomot ayat-ayat tertentu, kemudian tugas kita sudah selesai. Nah, itu berbahaya. Berbahaya setidaknya karena kesan semacam itu pada akhirnya mendorong orang, misalnya saudara sering mendengar, mana dalilnya, mendorong orang untuk menggunakan pendekatan dalil-dalilan di dalam berapologetika, termasuk juga di dalam berkhotbah dan di dalam mengajar. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena ingat prinsip sederhananya bahwa seluruh ajaran kekristenan, apakah itu secara tematik atau dalam doktrin-doktrin tertentu, semua yang kita ajarkan, tema-tema tertentu yang hendak kita bahas atau yang hendak kita bela, haruslah tema-tema yang alkitabiah. Dan alkitabiah itu tidak sama dengan daliliah atau tidak sama dengan ayatiah. Ada ayatnya, bukan itu. Ingat bahwa Alkitab membentuk sebuah kesatuan naratif yang utuh, tidak terpisahkan, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, ketika orang menggunakan pendekatan comot-comot ayat, dalil-dalilan, pendekatan proof text, di mana dimensi kesatuan naratif dari Alkitab yang saudara bisa lihat di situ? Tidak ada.
Nah, pendekatan intertekstual menghargai kesatuan naratif dari Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Jadi misalnya nanti di dalam seri kajian saya akan membahas kristologi menurut Injil Markus. Tapi saya tidak secara membahas isi Injil Markus. Saya akan membahas kaitan dari teks tertentu yang nanti saya akan sorot dalam kaitan dengan terang seluruh Alkitab. Sehingga saudara bisa melihat bahwa teks ini tidak ada di situ secara individual, secara terisolasi, lalu tidak ada kaitannya dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Nah, pendekatan intertekstual ini juga adalah salah satu pendekatan yang sah atau pendekatan spesifik di dalam studi teologi biblika. Saudara perlu tahu bahwa studi doktoral saya secara spesifik adalah studi doktoral dalam bidang biblical theology. Nah, di dalam studi biblical theology atau teologi biblika pada umumnya ada 3 pendekatan yang spesifik. Yang pertama adalah pendekatan tematik, misalnya saudara membahas tentang hidup kekal menurut Injil Markus, atau tema land, tanah di dalam perjanjian lama, atau tema mengenai the temple, bait suci, atau tema mengenai the law, Taurat, atau tema mengenai keselamatan menurut Paulus, atau tema mengenai kerajaan Allah menurut Injil-Injil sinoptik. Nah, itu adalah salah satu pendekatan di dalam studi teologi biblika. Pendekatan yang kedua di dalam studi teologi biblika adalah pendekatan per kitab atau pendekatan korpus. Misalnya saudara membahas teologi Injil Markus, teologi kitab Yesaya, teologi kitab Kejadian, teologi kitab Mazmur, teologi Paulus, teologi kitab Wahyu, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah studi mengenai penggunaan perjanjian lama atau kutipan-kutipan perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Nah, untuk studi yang terakhir atau pendekatan yang terakhir ini biasanya disebut dengan istilah intertekstual. Jadi ketika saya menggunakan istilah pendekatan intertekstual, poin saya adalah lontaran-lontaran mengenai Yesus di dalam kitab-kitab Injil, kalau dibaca dalam terang perjanjian lama, akan semakin jelas memperlihatkan bahwa para penulis kitab Injil memang sangat jelas mengajarkan dan menekankan dengan sangat kuat melalui imajeri, melalui paralel-paralel verbal, melalui kutipan-kutipan langsung atau alusi-alusi kepada perjanjian lama untuk membuktikan, memperlihatkan bahwa Yesus memang adalah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi saudara akan mendapatkan manfaat bukan hanya soal saudara semakin melihat kejelasan ketuhanan Yesus yang diajarkan di dalam kitab-kitab Injil. Itu adalah tujuan utama saya. Tapi dengan mengikuti seri-seri ini, saudara juga ditolong untuk mendapatkan perspektif metodologis yang baru untuk membaca Alkitab secara lebih baik dan secara lebih bermanfaat baik bagi iman saudara maupun bagi kehidupan saudara. Nah, kalau sampai dengan penjelasan ini saya akhiri, saudara belum nangkap kira-kira apa yang dimaksud dengan pendekatan intertekstual, itu bukan salah saudara. Dan sekali lagi jangan putus asa. Saudara akan mengerti dan melihat bagaimana pendekatan ini saya gunakan di dalam kajian-kajian itu nanti. Dan pada akhirnya setelah saya menyelesaikan seri-seri itu, saudara akan sangat jelas, oh yang dimaksud dengan pendekatan intertekstual itu yang begini. Jadi jangan menyerah sekarang kalau misalnya saudara belum terlalu jelas apa yang dimaksud dengan pendekatan intertekstual. Istilah yang kedua adalah istilah high Christology atau kristologi tinggi. Sebenarnya istilah ini sudah cukup populer, tapi bagi saudara yang belum pernah mendengar atau mungkin sudah pernah mendengar tapi belum jelas apa arti dari high Christology, kristologi tinggi, kira-kira penjelasan ringkasnya adalah begini. Dalam studi biblika atau dalam studi teologi biblika, para biblical theologian membuat 2 kategori mengenai studi kristologi. Kategori yang pertama adalah kategori kristologi rendah, low Christology. Nah, istilah low Christology
berarti sebuah studi atau sebuah pengamatan yang dimaksudkan untuk membahas tentang Yesus sebagai manusia. Jadi istilah low Kristologi itu sebenarnya sederhananya adalah perspektif atau pandangan mengenai kemanusiaan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Dan yang kedua adalah kategori high Kristologi. Nah, high Kristologi adalah istilah yang digunakan untuk membahas tentang keilahian atau ketuhanan Yesus. Jadi sebenarnya istilah-istilahnya saja yang baru, tapi isinya saudara tahu. Low Kristologi sederhananya membahas tentang kemanusiaan Yesus. High Kristologi membahas tentang ketuhanan Yesus. Nah, dengan istilah High Kristologi in the Gospels and intertextual approach, poin saya adalah melalui seri-seri kajian ini, saya akan menggunakan pendekatan intertekstual untuk membuktikan mengenai ketuhanan Yesus. Nah, kenapa membahas tentang tema mengenai ketuhanan Yesus dari perspektif intertekstualitas? Itu sangat penting bagi saudara-saudara sekalian. Pertama, saya memberikan 2 alasan singkat karena keterbatasan waktu. Pertama, para apologet Muslim di Indonesia secara latah beramai-ramai menggunakan predikat kristolog bagi diri mereka. Bahkan mereka membentuk ada kristologi center. Lalu orang-orang seperti Menakem Ali, Ustadz Taslim, seperti Insan Moko Ginta, Irena Handono, dan lain-lain. Kita bisa sebutkan nama mereka menjadi sangat panjang. Tante Kainama. Menyebut diri mereka dan mengenakan bagi diri mereka gelar kristolog. Padahal gelar itu adalah gelar yang lancung dan mereka menciptakan kebohongan kepada publik. Sebuah predikat yang tidak pernah dikenal di dalam kurikulum studi teologi Kristen. Dan saya sudah pernah membuat video khusus mengenai itu, menelanjangi kebohongan mereka. Dan sampai sekarang saya masih menanti mereka membuktikan bagi saya. Dan saya menantang mereka untuk membuktikan bahwa mereka layak menggunakan predikat kristolog bagi diri mereka. Dan bahwa ada semacam legalitas kredensi akademik yang memperbolehkan mereka untuk menggunakan gelar kristolog bagi diri mereka sendiri. Mereka pasti tidak akan bisa. Pasti tidak akan bisa. Dan semenjak saya membuat video itu, sekarang mereka sudah mulai perlahan-lahan tidak lagi menggunakan predikat kristolog bagi diri mereka sendiri. Karena mereka tahu selama ini mereka secara sembarangan saja gunakan istilah itu untuk kepentingan propaganda dan menipu publik selama ini. Para apologet Muslim selama ini menipu publik dengan mengenakan bagi diri mereka, menyematkan bagi diri mereka gelar kristolog. Itu sebuah gelar yang tidak dikenal di dalam kurikulum studi teologi Kristen. Lagi pula, Quran itu tidak punya kristologi. Yang dipunyai Quran adalah isalogi, atau kalau saudara mau gunakan istilah lain, almasiologi. Tapi Quran tidak punya kristologi. Jadi dari mana Anda memungut gelar kristolog itu bagi diri Anda ketika Anda adalah seorang Muslim? Di mana Anda pernah mengecap studi formal teologi, dan kedua, institusi mana di dalam studi teologi Kristen yang pernah menggunakan predikat akademik kristolog bagi pakar di dalam bidang sistematik teologi? Tidak ada. Saudara tidak akan pernah temukan itu di seluruh dunia. Dan sampai sekarang saya masih menanti mereka untuk membuktikan itu. Yang kedua, kenapa tema ini penting untuk dibahas? Dibahas karena salah satu serangan paling masif yang menjadi pusat perhatian Muslim menyerang iman Kristen dan menipu orang-orang Kristen yang lugu dan yang tidak mau menggunakan waktu mereka untuk belajar. Dan celakanya lagi, yang tidak dilindungi oleh gereja dengan pengajaran-pengajaran yang baik dan bermutu, tidak dilindungi oleh para hamba Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah berdasarkan riset akademik yang baik, berbobot, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tema itu adalah tema ketuhanan Yesus. Sebab saudara tidak bisa menyebut diri saudara orang Kristen kalau saudara tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan itu sebabnya mereka menyerang tema ini. Nah, sebagai seorang Kristen,
sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk memberikan pertanggungan jawaban iman kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban itu dari kita. Dan kita juga dipanggil untuk menaklukkan segala pikiran kepada Kristus dan menaklukkan segala kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan karena itu, saya berharap Anda terdorong, termotivasi untuk mau terus belajar melalui channel Verbum Veritatis, terkhususnya melalui tema seri kajian yang baru, High Christology in the Gospels and Intertextual Approach, Kristologi tinggi dalam kitab-kitab Injil, sebuah pendekatan intertekstual. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mas, kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, saudara akan semakin jelas mendapatkan itu di dalam seri-seri kajian yang akan saya lakukan nanti. Dan Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi saudara. Dan saya tetap berharap Anda mendukung channel Verbum Veritatis, memperkenalkannya kepada sebanyak mungkin orang. Dan konten-konten dari channel ini saya harap Anda bagikan ke sebanyak mungkin orang. Termasuk juga saya sangat berharap supaya Anda terus mendukung pelayanan saya di STT Hupretes Batam, mendoakan kami, dan kiranya Allah sumber damai sejahtera memberkati, menjaga, melindungi Anda sekalian.